merasa dan tidak berbuat, sebaiknya ada yang berbuat, walaupun pada saat yang sama kita sesungguhnya juga belum benar-benar wani. Itu satu. Yang kedua, saya memang selalu appreciate terhadap Bepanis. Setidaknya saya itu mikir, wong kok bensasi temane aneh-aneh itu ning kontemplasi piye gitu. Ono ae sing dipikir. Nah, sehingga kadang-kadang saya itu umpama harus nglumpuhno literatur ngono nututi imajinasi liarnya Bepanis itu rada kangelan. Sehingga itu saya pengen belajar caranya berpikir liar, out of the box ini dhisik sinaune piye ngono ndek nome. Ya bocorannya kan Bepanis seneng ring kuburan. Jangan-jangan ini wangsit kuburan yang sudah ditanam berpuluh-puluh tahun terus ditokno sithik. Ya karena hari ini ngugemi sing ning kuburan itu kayaknya lebih bisa dipercaya daripada ngugemi sing urip keken ngakak gitu. Itu. Nah, dalam konteks malam ini lagi-lagi mohon maaf saya juga tidak bisa lama karena Menara sedang meh mantu buka luwur, sehingga ini kita sedang ngebut persiapan ini itu hanya dalam rangka ta'ziman wa isrofan di Sayyidinal Kiram ini. Saya menyempatkan diri untuk ngalap berkah kepada suluk malam. Bapak Ibu, terkait dengan tema, saya lagi-lagi kepengen belajar dari sesepuh. Jika kita lihat sejarah kasepuhan hadirnya Islam di Nusantara, dua pintu yang mesti kita akui sebagai jalan masuknya Islam ke sini itu dua, pintu perdagangan dan pintu kekuasaan. Suka atau tidak. Pertama, kita bisa lihat sejarah Islam, masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur mana? Jalur Pasai atau jalur Perlak atau melalui jalur-jalur Gujarat di Surabaya dan sekitarnya itu. Tiga jalur ini pintunya perdagangan. Jadi perdagangan sebagai pintu masuk dakwah. Apakah perdagangan itu pasar? Secara teori ekonomi, ya. Mengapa pasar bisa menjadi pintu masuk dakwah? Saya cukup lama mendengar kritikan sana sini, bahkan termasuk yang meragukan apakah sesepuh kita Wali Songo itu berdagang sambil berdakwah atau berdakwah sambil berdagang. Itu kan sebuah analisa yang dalam ukuran tertentu cukup meragukan. Sesungguhnya core-nya ini, usulnya mana, furuknya mana. Nah, begitu. Kan beda kan? Kesini ini ngaji sambil kongko-kongko atau kongko-kongko sambil ngaji, itu kan dua hal.
Jika sudut pandangnya begitu, maka akan muncul analisa-analisa yang dikotomis, analisa-analisa yang mengatakan entitas dakwah dan entitas dagang itu dua hal yang berbeda, ada garis demarkasinya. Saya mencoba untuk tidak masuk melalui pintu itu. Kalau kita baca di sana ada sebuah hadis marfu yang bunyinya begini. Innal ibadata tis'atu ajza. Innal ibadata asyaratu ajza'in. Tis'atun minha fi talabil ma'isah wa fi riwayatin fi talabil halal. Diterjemah tak cukup diterjemah ya Pak. Oh, kan ewon nek sandinge HP kok dimaknani saru. Ibadah yang disimbolisasi oleh masjid, tata rola ibadah dengan simbol utama masjid itu sebutlah 100%. Asyaratu asya 100. Nah, tis'atun minha 90%-nya itu fi talabil ma'isah, ada di persoalan ekonomi, include di dalamnya pasar. Ibadah yang mahdoh itu just 10%. Artinya apa, Bapak Ibu? Jika kita berhasil menata kehidupan ekonomi, berhasil menata cara memperoleh rezeki, bener, besar. Kira-kira kalkulasi ini swarga. Karena 90%. Sing ibadah mahdoh itu nggur 10%. Dalam hadis yang lain, 90%-nya adalah tolabul halal, cara menata kehidupan. Nah, hadis yang lain mengatakan begini, alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata asyari rizki. Kalian gelutilah persoalan perdagangan, karena 90% pintu rizki itu di perdagangan. Jadi diurut hadis 1, 90% persoalan ibadah itu persoalan ekonomi, dan 90% persoalan ekonomi adalah perdagangan. Nah, membaca dua hadis ini rasanya kita harus terima kasih pada sesepuh, pada wali songo. Dari mereka lah kita belajar bagaimana cara memperoleh rezeki yang benar. Saya setuju, asline manusia itu ketok ketika berhadapan dengan dua hal. Ustaz, kesengmu mbok poles kayak apapun, wah jubahan sampai nganggo songkok putih sampai nganggo iket, terserah lah, ini soal casing aja. HP ini kan casing kan iso macam-macam. HP Cina di casingi iPhone kan ya iso macam-macam. Tapi aslinya itu akan ketok ketika berhadapan dengan uang dan dengan kekuasaan. Serius. Kita teh pas ngaji ini kaya khusyuk-khusyuk kaya kaya Islam dhewe. Nek pas ngaji. Tetapi aslinya kita itu ketok ketika sudah berhadapan dengan kekuasaan, sudah berhadapan dengan uang. Sing medit ya ketok medit, sing ikrik ketok ikrik, sing kemaruk ya ketok kemaruk, sing serakah ya ketok serakah. Itu kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan dan berhadapan dengan uang.
Makanya dua makhluk ini selalu berselingkuh. Perselingkuhan abadi ya kekuasaan dan uang itu. Jelongkas 24 ini mulai. Seorang mungkin ono kekuasaan yang tidak menggunakan uang dan tidak ada uang yang tidak butuh kekuasaan. Jadi nek mehano perselingkuhan abadi ya. Oleh karena itu saya kira belajar bilhal dari para wali, penataan dua pintu ini yang harus kita jaga. Sayangnya dua hal ini dua-duanya kita itu lemah. Bobi ceritanya terus diwarai para wali tetapi kita lemah. Ya iya jamaah suluk malaman itu ada pejabat teras. Nah, terasnya ada pejabat bro. Atau ada cukong ekonomi orang. Ya begitu. Kenapa begitu? Ya jangan-jangan memang ada kesalahan refleksi. Kita itu diwarai ibadah. Lali 90% ibadah itu adalah persoalan ekonomi. Dan ekonomi itu selalu berselingkuh dengan kekuasaan. Dan contoh nyatanya adalah Islam berkembang di Nusantara, pintunya ya dua itu. Pintu perdagangan dan pintu kekuasaan, mulai dari Majapahit sampai Demak, sampai Mataram dan seterusnya. Maka ketika kembali ke tema ini, manusia masjid dan manusia pasar, ya ada apa? Nggak ada masalah. Karena memang kehadiran pasar itu sebagai instrumen untuk ke masjid. Masjid tidak akan kuat tanpa kehadiran pasar. Karena di pasar itulah manusia yang sesungguhnya terjadi. Kegagalan masjid adalah manakala dia gagal menata pasar. Karena hanya menjadikan manusia lipstik itu tadi. Jadi nek umpama hari ini pasarnya jebol, manusia di pasar tidak melahirkan at-tujarus satu, pedagang yang jujur, kekuasaannya tidak melahirkan penguasa yang amanah, sesungguhnya terdakwa utamanya adalah manusia masjid. Kok bisa masjid gagal